Indonesia punya sumber daya alam yang banyak, punya sumber daya mineral yang cukup. Adakah Indonesia akan menguasai dunia era pasca pandemik? Kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada semua yang sudah sudi bertandang ke channel ini, saya mengucapkan selamat bergabung dan ribuan terima kasih. Tanpa Anda siapalah saya. Oke, saya juga mendoakan semoga kalian sentiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Dan jangan kita lupa sentiasa kita mengingati kepada pencipta dan pemberi nikmat kesehatan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kita mengingati setiap denyutan nadi dan nafas kita itu kita kembalikan kepadanya dengan mengingati setiap tutur kata, setiap perbuatan kita itu adalah daripadanya. Kita hanya sebagai asbab yang menyebabkan kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Oke guys, pada hari ini apa yang kita ingin react terkait rapat dengan kekuatan pembangunan di Indonesia ini. Adakah ia dapat menguasai di dunia ini pasca pandemik ini berakhir? Bagaimanakah keadaan bentuk seluruh dunia dan juga keadaan ekonomi di Indonesia? Karena Indonesia sekarang banyak sumber daya alam dan sumber mineralnya hanya digunakan oleh negara Indonesia itu sendiri. Dia kurang sudah mengekspor, dan baru-baru ini Indonesia tidak lagi mengekspor minyak ke negara asing karena kekuatan minyak itu digunakan di dalam negara sendiri dan dibangunkan di dalam negara sendiri untuk rakyat dan masyarakat yang ada di negara itu. Oke, apa tajuknya guys? Dan dari mana channel ini kita dapati? Channel ini daripada channel Bagi-Bagi. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen guys. Dan apa tajuknya guys? Tajuknya ialah Dunia Memanas, Giliran Indonesia Menguasai Dunia Pasca Konflik Ukraina dan Rusia. Apakah bisa? Oke, tanpa basa-basi, jom kita simak video ini guys. Bagi-Bagi, channel yang tidak asing lagi nih guys. Indonesia harus menjadi Garuda yang mengguncang dunia sebelum Perang Dunia Ketiga, bukan menjadi domba yang dipimpin para singa yang sebenarnya hanya boneka panda untuk mengantarkan negeri ini ke mulut buaya. Betul. Inilah kekuatan Indonesia yang mengguncang dunia, part 4. Part 4 ya. Sahabat Bagi-Bagi, perang makin hari kian meluas. Yang awalnya Rusia versus Ukraina berubah menjadi perang global dan menjadi Glacier War. Ini gawat. Glacier War adalah perang yang bermula dari dua negara, kemudian menggelincir seperti sungai es dan menarik seluruh negara di dunia terlibat. Dan ini biasanya identik dengan awal-awal dimulainya perang dunia. Sahabat Bagi-Bagi, Rusia adalah negara yang mempengaruhi dunia karena kekuatan dan produksi kekayaan alamnya yang akhirnya membuat Eropa dan Asia ketar-ketir karena harga gas dan minyak melonjak ke bulan. Ketar-ketir. Uni Emirat Arab pun bermain cantik dengan memanfaatkan sumber daya alamnya, menekan Amerika Serikat dengan tidak mau mengendalikan harga minyak dunia. Karena kapan lagi Uni Emirat Arab bisa berjaya dan membalas dendam yang sudah selama ini dikebiri Amerika Serikat pasca kekalahannya di Perang Teluk? Kini giliran Indonesia lah yang harus mengambil peran, memasang kuku-kukunya sebagai macan Asia yang sudah terlalu lama tidur. Karena dunia tahu kekayaan alam Indonesia yang bisa bersaing dengan Rusia dan Uni Emirat Arab dan bahkan melebihi mereka karena di kita semuanya ada, dari minyak bumi, nikel, tambang uranium, emas, bahkan hamparan lahan yang luas dan subur, serta pasukan warna-warni rasa jeruk dan apel yang betul guys, kalau diikutkan Indonesia ini hampir semua ada sumber-sumber alam dan mineral di dalam negaranya. Jadi itu yang membuatkan negara lain juga
ingin rapat dengan Indonesia ini supaya mereka dapat memohon sumber-sumber daya alam ini untuk diekspor ke negara mereka. Tapi kini Pak Jokowi sudah tahu taktik mereka ini, negara-negara lain ini. Jadi dia gunakan kekuasaannya untuk tidak lagi mengekspor dan harus digunakan ke negara sendiri, sebab bila digunakan di negara sendiri akan menguntungkan negara Indonesia itu dengan masyarakat di sekitarnya. Oke, kita lanjutin guys. Limpah bisa dimanfaatkan bila perang bergejolak. Dan Indonesia adalah negara yang satu-satunya belum bermain cantik secara global memainkan ambisinya. Untuk itu, Indonesia wajib mempersiapkan diri, di mana pada posisi ini mata dunia tertuju pada kita. Maka dari itu, ayo kita kuasai dunia dengan menjadi pemain dan bukan menjadi bagian dari permainan. Betul. Terus jadi Untuk pemain. itu, inilah resolusi dari kami. 4 hal yang harus direbut kembali dari Ibu Pertiwi. Sebelum dimulai, silakan padamkan tombol merah dan hantam tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari channel paling membumi ini. Oke guys, sudah tekan subscribe tombol Ini lonceng. dia 4 kekuatan Indonesia yang harus direbut kembali dengan cepat sebelum terlambat. Kita mulai dari nomor 4, yaitu rebut kembali kekuatan Indonesia dari alam. Kuasai lagi alam kita Sahabat untuk bagi-bagi, Indonesia adalah tanah subur yang dilempar dari surga. Di tanahnya tumbuh Betul, guys. berjuta-juta pohon yang bermanfaat. Faunanya beraneka ragam. Bahkan dari perut buminya keluar semua sumber kekayaan yang bisa membuat negeri ini menjadi sultan dan raja. Tapi, mengapa kita kekurangan di negeri sendiri? Kita pengkonsumsi tempe terbesar, tapi setiap gigitan tempe yang kita makan, Amerika lah yang semakin kaya raya. Karena tiap bulannya, jutaan ton kedelai kita harus impor dari negeri Paman Sam tersebut. Kenapa dengan kedelai kita? Setiap hari kita meminum kopi dan teh, tapi gulanya kita impor dari asing. Bahkan Indonesia kini menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia, bahkan mengalahkan nilai impor dari China. Kemana gula-gula kita? Apakah mereka menangis tidak mau tumbuh di negeri ini? Setiap hari beras kita masak, tetapi asinglah yang menghitung cuannya. Kemana para satria petani kita? Apakah mereka lelah? Karena setiap musim panen, pemerintah kita tidak mau seperti Jepang yang membeli hasil dari para petaninya sendiri dengan harga yang stabil, agar para cukong yang memonopoli harga jahat tidak bisa mengusik lagi para pahlawan tani kita dengan permainan harga. Setiap hari istrimu memasak, tetapi setiap tebaran garam asinglah yang kaya, karena ternyata sekarang kita impor garam. Lalu, kemanakah laut kita? Apakah laut kita berubah menjadi pasir atau lautan binomo? Di manakah sekarang para petani garam? Mereka undur diri dari negeri tidak manusiawi ini. Lalu, lucunya lagi, para peternak kita yang makin hari makin terganti oleh peternak dari asing. Thailand misalnya, yang menggantikan para peternak ayam sayur lokal karena ketidakberdayaan membuat kandang kos-hos yang begitu mahalnya untuk rakyat sendiri yang nilainya mencapai 1,5 miliar rupiah per kandangnya. Dengan alasan itu, bukan hanya produknya saja kita impor, tapi sekarang para pengusahanya dan tenaga kerjanya juga kita impor. Membagongkan bukan? Ternyata kita tetap buruh di tanah merdeka kita sendiri. Untuk itu, ayo pemerintah dan rakyat rebut kembali Indonesia. Padahal di tahun 1930-an, Indonesia berjaya sebagai pengekspor gula terbesar ke berbagai dunia. Bisa kita lihat di negara-negara yang terjadi konflik. Pernah ya Indonesia ini menjadi negara pengekspor gula terbesar di dunia, tetapi pada tahun 1930-an. Lama sudah. Tapi kini dikuasai negara asing. Betul juga kan? Oke, kita lanjutin guys. Setiap kerusuhan sipil, maka panganlah yang menjadi kekisruhan utama. Rakyat tidak rebutan gadget lagi, tidak rebutan slot binomo lagi, tapi rebutan pangan. Maka dari itu, ketahanan pangan kita harus kuasai lagi. Lihat Syria yang kucing dan tikus pun dijadikan sumber makanan, saking langkanya. Lalu, bila perang dunia terjadi, apakah negara-negara yang mengimpor beras ke Indonesia masih akan mengirim beras dan gulanya juga? Tentu tidak.
Lalu, bagaimana jadinya? Indonesia, negara pertanian yang tidak bisa bertani ini, akan bertahan. Chaos massal akan terjadi. Tidak perlu menyerang Indonesia dengan kekuatan militer, maka Indonesia akan hancur dengan sendirinya. Lihat saja, baru satu komoditi minyak goreng langka di negeri penghasil minyak goreng terbesar ini sudah carut marut. Betul tuh. Lalu bagaimana jika ke depan beras langka, gula langka, dan semuanya langka? Kita harus berhati-hati, sahabat bagi-bagi. Mungkin ini desain luar negeri agar negeri ini tidak bisa mandiri di negeri sendiri. Anak-anak mudanya didesain menjadi manusia-manusia konsumtif, bukan produktif. Bila suatu saat nanti penjajah-penjajah baru datang, maka tidak perlu repot-repot seperti dahulu kala menyerang dengan kekuatan militer. Cukup stop keran impor, maka Indonesia akan porak-poranda. Para pemudanya lebih bisa memainkan game PUBG, Free Fire daripada bertani. Para pemudanya lebih memilih slot judi daripada bekerja keras. Lebih memilih diiming-imingi afiliator untuk berhalusinasi daripada beraksi. Lebih gemar membentuk ormas warna-warni untuk ribut dengan bangsa sendiri. Jadi, ingatlah ini di hati kalian. Ayo bangkit para pemuda, kencangkan ikat pinggangmu, buang judi slotmu, stop joget TikTokmu, dirikan kembali Indonesia sebagai negeri terkuat dalam ketahanan pangan untuk menghadapi tantangan global. Karena setiap negara yang ketahanan panganannya kuat, maka dapat menghasilkan generasi-generasi sehat. Dan bila perang terjadi, nomor satu yang membuat negara ini yang menyebabkan kadang-kadang tidak ada kerja di dalam negara itu, sebab kebanyakan rakyatnya sibuk dengan gadget, guys. Nah, macam yang tadi ini. Jadi malas untuk bertani, malas untuk beternak, malas untuk ambil bahagian dalam pembangunan yang dibuat oleh kerajaan. Lebih suka main slot-slot judi. Oke. Tahan adalah sumber pangannya yang tidak bergantung oleh negara lain. Lihatlah hamparan luas negeri ini. Rekatkanlah kembali lagi persaudaraan kita. Musuhmu bukan dari bangsa ini. Ingatkanlah para pemimpin kamu untuk serius memimpin bangsa ini sebelum semua kekayaan bangsa ini habis terbagi-bagi. Lekaslah merdeka Indonesia sebelum terlambat. Jangan sampai suatu saat nanti kamu menyesal di mana anak dan cucumu mati karena kekurangan dan peperangan. Yakinlah para badut oligarki ini paling cepat melarikan diri ke luar negeri bila peperangan terjadi. Maka dari itu, perlukah kita resolusi bila para pemimpin kita semakin basi? Sudah saatnya, wahai rakyat Indonesia, kita guncang dunia, singkirkan para benalu dan kibarkan sangsaka merah putih. Kita akan lanjutkan bagian 4, chapter 2, segera di channel kesayangan kita Bagi-Bagi Untuk Negeri. Sekian dari kami, admin pamit undur diri. Oke guys, apa yang kita lihat dalam video ini seharusnya Indonesia ini menggunakan kekayaan atau sumber daya alam, sumber daya mineralnya untuk kekuatan negaranya sendiri, untuk dibangunkan di dalam negara sendiri. Tidak perlu terlampau banyak mengekspor ke negara luar, yang akhirnya negara luar hanya inginkan keuntungan dan juga mengeluarkan produk itu kembali dijual kepada negara lain pula. Jadi keuntungan itu sekali ganda kepada negara luar, bukan keuntungannya kepada negara Indonesia sendiri. Berbanding apabila Indonesia menggunakan sumber daya alam dan daya mineralnya itu di dalam negara sendiri, dibangunkan di dalam negara sendiri, ia akan memungkinkan banyak pekerjaan di dalam negara itu. Kerja kosong, kerja makin banyak. Jadi Indonesia tidak perlu, rakyatnya tidak perlu untuk keluar negara, hanya perlu bekerja di dalam kilang-kilang itu nanti yang dibangunkan untuk sumber daya alam, mengeluarkan satu-satu produk yang digunakan sendiri di dalam negara itu. Dan jika ini dikelolakan sendiri oleh Indonesia, pasti negara ini 2-3 tahun lagi akan menjadi lebih maju, guys. Begitu juga dengan hasil-hasil buminya, perlu dibangunkan sendiri. Contohnya penanaman beras itu perlu dibuat di dalam negara Indonesia sendiri, tidak perlu mengimpor daripada Thailand, daripada negara-negara luar. Jadi
bila krisis peperangan nanti berlaku, krisis ekonomi, Indonesia akan dapat mengatasinya di dalam negaranya sendiri. Jadi tidak perlu kucar-kacir dengan negara luar untuk mengimport pula beras dan sebagainya. Indonesia ini punya satu kekayaan yang luar biasa, guys. Begitu banyak di dalam negara sendiri yang negara luar coba untuk merebut kekayaan itu. Tapi apa yang dibuat oleh Pak Jokowi telah mengetahui segala selok-belok dan teknik negara luar ini. Teknik yang digunakan orang ini akan diguna pakai pula oleh Pak Jokowi ini, yaitu hanya satu yang dia buat tindakan, yaitu mengurangkan ekspor minyak ke negara luar, maka akan kucar-kacirlah negara asing seperti Amerika dan Eropa. Mereka coba mengemis pula kepada Indonesia untuk meminta minyak ini supaya diekspor kepada mereka. Sebab apa? Mereka mengambil keuntungan berkali lipat apabila Indonesia mengimpor minyak ini. Sebab itu dalam perjumpaan ASEAN baru-baru ini, Amerika memberi dana sebanyak 150 juta kepada negara ASEAN ini. Dia coba mengambil hati negara-negara di Asia Tenggara ini untuk kembali membalasnya dengan mengekspor ke sumber-sumber bahan mentah kepada Amerika pula. Tetapi ini telah diketahui umum oleh negara-negara Asia Tenggara dan mereka coba untuk tidak mengikut kehendak Amerika ini, terutamanya Indonesia. Apapun guys, Pak Jokowi ini seorang yang bijaksana untuk mengatur dan membangunkan negaranya sendiri untuk memberi kesenangan kepada masyarakatnya dengan teknik dan juga pentadbiran yang dia gunakan. Sumber daya alam ini hanya khas kepada membangunkan Indonesia dan juga memperkayakan masyarakatnya. Itu yang saya kenal terkait dengan Pak Jokowi ini. Dia akan mempertahankan kedaulatan negaranya dan membangunkan masyarakatnya ke arah satu level yang lebih tinggi di dalam masa pemerintahannya ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan dan pendapat terkait perkara ini, bolehlah komentar di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahim, salam seduluran Malaysia Indonesia bersaudara. Assalamualaikum, bye-bye.